Jadi kalau ala-ala sinetron itu kayak gini guys. Penyakitku sudah sangat parah. Aku tidak bisa hidup lebih lama. Aku akan mewariskan tahta ke Caure, anakku. Aku butuh bantuan dari kalian. Karena Caure masih sangat muda. Taja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Hari Selasa kemarin kan terakhir kali Intan upload video ya. Habis gitu hari Kamisnya ada netizen yang komen ke hampir seluruh videonya Intan. Hari Jumatnya juga gitu, orang yang sama, netizen yang sama komen juga di hampir semua videonya Intan. Jadi di videonya Intan, satu video ada komennya dia lebih dari satu. Hari Sabtu dia juga komen lagi, dan puncaknya yang hari Sabtu ini dia komen dengan sangat kasar. Masalahnya guys, apakah harus sekasar itu cara bicaranya? Intan ini juga manusia loh ya, Intan juga punya perasaan. Dari sekian banyak komen dia, intinya itu cuma satu, dia mempermasalahkan pelafalannya Intan. Gini ya guys ya, pelafalannya Intan memang agak kurang. Makanya setiap Intan sebutin nama kota, nama jalan, pokoknya yang nggak ada bahasa Indonesianya, Intan selalu tulis alfabet di sebelah kanan. Supaya viewer mengerti yang Intan maksud itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Intan ada masalah di pelafalan, apakah Intan tidak berusaha? Tak kasih tahu ya guys ya, H-1 sebelum Intan shoot, Intan itu semua nama-nama yang bakal Intan sebutin besok harinya, Intan cocokkan via Google Translate. Itu yang sebelum-sebelumnya. Khusus hari ini, kemarin Intan ada salah satu followernya Intan, dia menghubungi Intan, dia mau membantu pelafalannya Intan. Jadi kemarin itu Intan telepon-teleponan sama si viewernya Intan, karena kemarin itu rush hour, jadi cuman mempelajari tokoh-tokoh, cara nyebut nama tokoh-tokoh yang Intan maksud. Untuk kedepannya, followernya Intan itu bilang dia mau ngasih tahu bagaimana cara bacanya. Jadi semoga hari ini pelafalannya Intan lebih bagus dari yang kemarin-kemarin. Kenapa sih kok Intan ini buka kolom komen? Soalnya Intan ini ya kepingin tahu, kepingin dapat masukan-masukan dari kalian, dapat saran-saran dari kalian. Tapi guys, tetap aja untuk masukan, untuk saran itu ya gimana-gimana ya ada etikanya, ada mannernya. Seperti yang Intan janjikan, hari ini Intan mau bahas adu strategi antara Cuke Liang dan Semayi. Intan bagi dua part ya guys ya. Jadi hari ini Intan mau bahas adu otak pertama Cuke Liang dan Semayi. Next video Intan mau bahas adu otak yang terakhir antara Cuke Liang dan Semayi. Buat yang belum tahu siapa itu Cuke Liang, nonton dulu part satunya ya. Linknya juga sudah aku taruh di description box di bawah. Kalau Semayi, Intan memang belum pernah cerita. Jadi Intan mau bahas hari ini siapa itu Semayi. Seperti biasa, untuk cerita-cerita Sampo, sumber Intan cuma satu ya, novel karya Lo Kwantung. Dan hari ini yang Intan bahas seri yang keempat. Ada seorang pejabat negara bernama Semayi. Dia bekerja di pemerintahannya Cao Cao. Semayi ini beda sama Cuke Liang. Kalau Cuke Liang itu sudah terekspos dan seluruh dunia tahu tentang kepandaiannya, Semayi ini enggak. Dia tidak ada orang yang tahu dia itu siapa. Sampai akhirnya Cao Cao ketemu sama orang ini, dan Cao Cao punya feeling bahwa Semayi ini orang yang bertalenta, dia orang yang pintar. Akhirnya Semayi ini pangkatnya semakin naik, dan semakin naik. Saat Cao Cao ini sakit keras, dia bilang kepada putranya yang juga pewaris tahta yang bernama Cao Pi,
Dia bilang gini, Semayi ini pinter, dia ini pakai em. Tapi hati-hati loh ya, orang ini bahaya. Oke, akhirnya Cao Cao menutup mata dan anaknya yang bernama Cao Bi naik tahta. Karena Cao Bi ini naik tahta, Semayi ini seneng guys. Tak kasih tahu ya, Cao Bi ini naik tahta ini karena bantuan dari Semayi. Mestinya Cao Cao gak kepengen yang naik tahta itu si Cao Bi ini. Karena Semayi itu merasa dia itu, wah pasti Cao Bi ini berterima kasih karena dia naik tahta. Dia pasti ingat jasaku dong. Maka itu Semayi itu minta Cao Bi pangkat militer tertinggi, yaitu Tatutu. Tatutu itu pangkat militer tertinggi di satu negara cuma satu. Tatutu itu memegang cap kebesaran, jadi dia berhak memutuskan keputusan-keputusan militer tanpa izin kaisar. Jadi kalau misalkan ada jenderal musuh ketangkep mau dibunuh dengan cara diiris-iris, digoreng-goreng, ya itu terserah Tatutu itu. Tapi sayangnya permintaan dari Semayi ini tidak dikabulkan oleh Cao Bi karena Cao Bi ini ingat pesan dari ayahnya. Di part 1, Intan pernah cerita ya, kalau kaisar terakhir dari dinasti Han, yaitu Kaisar Shen, berada di tangannya Cao Cao. Tapi Cao Cao tidak mau membunuh atau memaksa Kaisar Shen itu untuk menyerahkan tahta. Karena Cao Cao ini tidak mau kalau dia itu dianggap sebagai pemberontak atau pengkhianat dari dinasti Han. Beda dengan Cao Bi. Cao Bi langsung memaksa Kaisar Shen ini turun tahta dan mewariskan negara ini ke dia. Akhirnya Cao Bi naik tahta, menjadi kaisar dan mendirikan negara yang bernama negara Wei. Liu Bei dia nggak mau guys mengakui Cao Bi ini sebagai kaisar, ini dia nggak mau. Dia akhirnya mendirikan negara yaitu negara Shu. Dan Shen Juan di sebagian selatan mendirikan negara yang bernama negara Wu. Makanya Three Kingdom ini 3 negara, negara Shu, negara Wu, dan negara Wei. Cao Bi ini dia memerintahnya nggak terlalu lama, cuma 7 tahun karena dia sakit keras. Dalam keadaan sakit yang parah dan mendekati ajal, dia memanggil 3 wali, salah satunya Semayi. Jadi kalau ala-ala sinetron itu kayak gini guys. Penyakitku sudah sangat parah. Aku tidak bisa hidup lebih lama. Aku akan mewariskan tahta ke Cao Rui, anakku. Aku butuh bantuan dari kalian. Karena Cao Rui masih sangat muda. Dan akhirnya Cao Bi meninggal dan anaknya yang bernama Cao Rui naik tahta menggantikan dia. Setelah Cao Rui naik tahta, Semayi memohon kepada Cao Rui supaya ia dipindahkan ke luar kota dan dikabulkan permintaannya. Mendengar kabar Cao Bi ini meninggal, Zhuge Liang ini seneng guys. Tapi Zhuge Liang ini punya satu kekhawatiran terhadap Semayi. Dia bilang gini, pengetahuanku terhadap Semayi ini sangat minim. Sedangkan aku punya feeling Semayi ini bukan kaleng-kaleng. Dia ini orang yang lumayan berbahaya. Saat aku terekspos di dunia, dia tetap stay low in the dark. Jadi aku ini gak ngerti apa-apa tentang Semayi. Dan terus terang, aku mengkhawatirkan Semayi ini. Salah satu anak didik Zhuge Liang yang bernama Ma Su, dia bilang kayak gini, Tuan, bagaimana kalau kita menyebarkan pengumuman dan menempel di setiap sudut kota, pengumuman yang berisi bahwa Semayi ini memberontak. Karena Cao Rui ini orang yang curigaan. Jadi kayaknya dia bakal terjebak deh.
Dan ide dari Masu ini disetujui oleh Cukek Liang. Beneran guys, Caurwe marah besar melihat pengumuman itu. Caurwe langsung pergi ke tempatnya Semayi. Seperti yang Intan bilang tadi ya, Semayi itu minta ditugaskan di luar kota. Zaman dulu nggak ada medsos, jadi Semayi ini nggak ngerti apa-apa. Yang terjadi di pusat kota itu ngapain aja dia nggak ngerti apa-apa. Begitu didatengin si Kaisar, Semayi ini pede. Wah, ini kayaknya Kaisar ini bakal muji aku ini lah, wong kerjaku bagus. Tapi ternyata si Kaisar mencopot titelnya dan menjadikan dia rakyat biasa, dia dipecat. Cukek Liang seneng guys, begitu Semayi dipecat, dia langsung bertindak. Satu persatu kota dari negarawan itu dia ambilin semua. Dan ini membuat Caurwe ini bingung. Gimana ini? Kita 4 kali itu kalah berturut-turut. Kalau 4 kali kalah berturut-turut, kelima, 6 dan seterusnya ya pasti kalah lagi. Salah satu menterinya Caurwe ini bilang, Tuan, aku berani menjamin dengan nyawaku plus nyawa keluargaku. Tuan panggil Semayi. Cuman Semayi ini yang bisa ngalahkan Cukek Liang. Nasihat itu dituruti oleh Caurwe. Begitu Semayin ini mendapatkan pangkat, dia langsung bertindak guys. Semayi berhasil menangkap Mengta. Mengta ini salah satu teman baiknya Cukek Liang yang juga bekerja di negara Wei. Tapi dia saat bekerja di negara Wei ini, dia ini enggak sebagai mata-mata. Jadi memang niatnya dia itu memberontak dan dia berhasil ditangkap oleh Semayi. Mengta dihukum mati oleh Semayi. Tapi tangan kanannya Mengta itu diampuni oleh Semayi. Semayi bilang gini, aku tidak akan menghukum mati kamu dan keluargamu. Tapi kamu harus menceritakan dengan jelas asal mula persekongkolan antara Mengta dan Cukek Liang. Cukek Liang mendapat laporan bahwa Mengta sudah tewas, dia langsung bertindak. Semayi mendatangi arah kita dan ini sungguh berbahaya. Aku yakin dia mau mengambil Jeting. Dia pasti mau mengambil Jeting supaya kita nggak bisa makan. Jeting itu adalah salah satu kota di daerah utara di mana semua distribusi makanan harus masuk kota itu. Jadi otomatis kalau kota ini keambil, seluruh daerah utara itu ya jadi miliknya Semayi. Ini kipas Cukek Liang ya guys ya. Dia bilang kayak gini, siapa yang mau tak bawain tentara untuk mempertahankan Jeting? Langsung Masu menghadap, saya bersedia. Cukek Liang bilang sambil kipasan gini guys, walaupun Jeting kota kecil, kalau Jeting lenyap, seluruh daerah utara lenyap semua. Lagi pula, Jeting ini nggak punya benteng. Kota yang susah dilindungi dan mudah diserang. Jadi gini guys, kalau zaman dulu itu kota-kotanya itu ada benteng yang tinggi-tinggi kayak gini. Kalau Jeting ini enggak, Jeting ini belum ada bentengnya. Jadi susah untuk dipertahankan. Masu bilang gini, Tuan, sejak kecil saya sudah mempelajari ilmu perang. Mustahil kalau kota sekecil Jeting ini aku tidak bisa mempertahankannya. Semayi ini nggak bisa dianggap enteng loh. Apalagi dia ditemani Chang He, Panglima Perang Kawaan. Aku yakin kamu bukan tandingannya. Jangankan Semayi dan Chang He, andai kata Cao Cao bangkit dari kuburnya pun, saya nggak takut kok Tuan. Saya berani menjamin dengan nyawaku dan seluruh keluargaku. Dalam masalah militer, jangan bicara sembarangan. Hamba bersedia membuat perjanjian militer. Karena Masu ini memaksa terus, akhirnya Cukek Liang ngalah. Ya udah, kamu tak kasih 25.000 tentara dan Wan Bing akan menemani kamu dalam perjalanan. Wan Bing, aku utus kamu mendampingi Masu. Karena aku tahu kamu ini orang yang berhati-hati, jadi aku percaya sama kamu. Kalian dirikan benteng di persimpangan 5 jalan. Lalu Wan Bing, habis gitu kamu segera kirimkan aku peta dari 4 penjuru. Wan Bing dan Masu langsung, siap! Mestinya guys, Cukek Liang ini nggak srek, ada yang mengganjal di hatinya. Kalau dia nugasin Masu itu ada yang mengganjal di hatinya. Makanya dia terus nyuruh Kaohsiung, ada kota di sebelah utara Jeting, namanya Liusan.
bawa 10.000 tentara dan dirikan benteng di sana. Kalau Ceting dalam bahaya, bantu dia. Weyen, kamu dirikan camp di belakang kota Ceting. Kalau Ceting dalam bahaya, kamu bantu dia. Weyen ini salah satu jenderal kawakan guys. Dia protes sama Cukek Liang. Tatutu, saya itu jenderal garda depan. Kenapa kok hari ini aku cuma dijadikan cadangan? Dijawab sama Cukek Liang. Kamu tahu nggak kota di belakang Ceting itu kota apa? Itu Jalan Yanping. Jalan satu-satunya pasukan kita untuk ke Hancung. Kalau kamu bakal mempertahankan jalan itu, tentara kita itu tewas semua. Tugas ini kamu jangan anggap enteng, kamu jangan anggap remeh. Jalan Yanping yang dijaga Weyen ini, kalau misalkan memang Semayi ini menang, kan kalau Semayi ini menang, seluruh pasukan itu disuruh kabur ke Hancung. Satu-satunya jalan ke Hancung itu ya lewat Jalan Yanping ini. Jadi itu adalah idenya Cukek Liang apabila keadaan darurat, apabila mereka kalah. Weyen begitu tahu yang dia jaga itu posisi penting, dia gembira. Siap, Celong, kamu dan Tengsi, pergilah ke lembah Shi. Kamu berjaga-jaga di sana, dan kalau ada pasukan Semayi datang, kamu ngasih umpan di sana. Siap. Begitu Masu dan Wan Bing ini sampai di persimpangan 5 jalan, di mana tempat Cukek Liang itu nyuruh dia mendirikan tenda, Masu bilang kayak gini, aku mau dirikan tenda di atas bukit aja. Wan Bing bilang, loh, Tatutu tuh nyuruh kita itu dirikan tenda di sini loh. Masa kita melanggar dengan dirikan tenda di atas bukit? Halah, Tatutu tuh nggak akan mempermasalahkan itu kalau kita itu menang. Lihat entah, ngapain kita jaga di sini? Lebih baik kita jaga di atas. Kamu jangan khawatir. Aku itu sudah selesai baca bukunya Art of War-nya si Sun Tzu. Sun Tzu bilang kalau lebih baik kita itu posisinya lebih tinggi dari musuh. Kita lebih bisa nyerang musuh. Wan Bing jawab gini. Gini aja dah. Aku tetap jaga di sini. Kasih aku separuh tentaramu. Masu dongkol guys. Ya udah, kalau kamu nggak mau nurutin aku, ya udah. Aku nggak bisa ngasih separuh tentaraku. Kamu cuma tak kasih 5.000. Aku dan yang lainnya tetap dirikan tenda di atas bukit. Tapi ingat loh ya, kalau aku menang, jangan klaim kamu berjasa di perang ini. Akhirnya Masu dan 20.000 pasukannya pergi ke atas bukit dan mendirikan camp di atas bukit. Wan Bing langsung membuat peta seperti yang disuruh oleh Cukek Liang. Jiang Wei langsung mengantar peta yang digambar oleh Wan Bing, dikasih ke Cukek Liang. Begitu Cukek Liang baca peta, dia langsung marah besar. Dia menggebrak meja. Masu ini benar-benar gak berguna. Dia mencelakakan tentaraku. Jiang Wei bingung. Loh, kenapa tuan? Lihat entah, Masu ini mendirikan camp itu di atas bukit. Di atas bukit ini nggak ada sumber air. Sumber airnya itu harus turun dan sumber airnya itu cuma satu. Kalau disumpet sama Semayi, ya mereka dehidrasi dong. Ya apa kalau kita nyusul ke sana? Dari Longxi, dia kan tinggal di Longxi ya guys ya. Jarak dari Longxi ke Ceting ini 150 km, sudah ndak noto. Jadi gini Wei Xiang Wei, kamu dengerin perintahku ya. Yang pertama, kamu suruh Wan Xing dan Cak Pao itu bawa 3.000 tentara bantu Weyen untuk menjaga Yanping. Yang kedua, suruh Chang Yi ke Jianke. Tentara-tentara suruh mundur semua ke Hancung. Yang ketiga, suruh Cao Zhelong ke Jalan Hancung. Posisinya mereka sudah dalam bahaya, sudah suruh mundur semua ke Hancung. Jadi semua pasukannya sudah disuruh mundur ke Hancung. Dia sudah menyerah. Ceting pasti wis keambil Semayi. Semayi ini kalau perang itu selalu didampingi oleh anaknya yang bernama Semacau. Semestinya Semayi ini syok saat mendapat kabar dari Semacau bahwa pasukan dari Cukek Liang itu sudah berjaga-jaga. Semayi itu bilang kayak gini, wah pasti dia sudah jaga di persimpangan 5 jalan ini. Semayi sudah nebak kayak gitu. Tapi sama Semacau dibilangin, enggak kok tuan, sih di persimpangan 5 jalan itu tentaranya cuma sedikit. Yang banyak itu malah di atas bukit. Semayi langsung kaget. Hah? Sungguhan tak? Sungguhan. Ayo kita lihat. Semayi pengen memastikan.
Semayi terus ngintip ya dari balik semak-semak itu dia ngintip, ternyata beneran tentara-tentaranya itu di atas bukit semua. Ini siapa ini? Komandannya siapa ini? Komandannya namanya Masu. Wah, reputasi Cukek Liang bisa rusak gara-gara orang ini. Orang ini goblok apa ya toh? Kok dikendirikan camp di atas bukit ini kayak gimana sih orang ini? Gini, sekarang di bawah ada saluran air, kita sumpah. Bener guys, pasukannya Masu lumpuh karena dehidrasi, nggak ada air. Di saat itu pasukan dari Semayi itu nyerang, karena pasukan dari Semayi itu nyerang nggak ada tenaga, kalah, mundur. Semua pasukan itu mundur, semuanya disuruh lari ke Hancung, tempat titik poin di mana mereka berkumpul. Cukek Liang, dia kan berada di Longxi ya. Akhirnya Ceting berhasil direbut oleh Semayi. Otomatis pasukan dari negara Shu itu semuanya lari ke Hancung. Saat ini Cukek Liang itu berada di Longxi. Dia bilang gini, aku nggak mau ke Hancung. Kalau aku ke Hancung, nanti Semayi ngejar aku dan jenderal-jenderalku ya semuanya habis kena Semayi. Kita jangan ke Hancung, kita ke Ceceng. Loh Tuan, kenapa kok kita ke Ceceng? Ceceng itu kota yang kecil. Kalau kita ke sana kan ya namanya bunuh diri. Gini aja deh Tatutu, jangan ke Ceceng, biar aku aja yang ke Ceceng. Nggak bisa. Sudah, kamu nurutin aku aja. Sekarang tentara kita itu ada berapa? Tentara kita tinggal 1.000 Tatutu. Itu sudah termasuk yang sakit, yang tua, dan yang terluka. Ya udah, nggak apa-apa. Kita alihkan perhatiannya Semayi. Sekarang kita ke Sejeng. Lalu sesampai di kota yang bernama Sejeng, Cukek Liang ini mendapat laporan. Lapor gitu. Ada orang yang melapor kalau dia melihat ada kepulan debu. Kira-kira ada berapa tentara? Kira-kira ada 150.000 tentara dipimpin oleh Semayi. Gini ya, sekarang kalian semua ganti baju semua, lepas senjata kalian ganti pakai baju orang biasa. Loh, Tatutu, serius ini Tatutu? Mereka sudah mendekat loh Tatutu, masa kita nggak ada perlawanan? Karena mereka sudah mendekat, maka tak suruh ganti baju sekarang. Ayo semua turuti perintahku, ganti baju semuanya. Terus kecapiku mana? Bawa sini, kecapiku bawa sini. Benteng dibuka ya, jangan ditutup. Lalu Cukek Liang itu berada di atas benteng, tidak ada pasukan sama sekali. Dia main kecapi. Semayi dan pasukannya kan semakin mendekat, akhirnya dia ngerem. Semayi itu diam aja. Dia lihat Cukek Liang, terus gitu lihat kanan, lihat kiri. Semayi langsung bilang gini, mundur! Anaknya Semacau itu bingung. Loh Pak, kok mundur Pak? Tak kasih tahu ya, Cukek Liang ini bukan orang yang berani ngambil resiko. Dia pasti sudah menyiapkan jebakan itu. Loh, tapi loh Pak, jebakan macam apa? Ceceng itu kota yang kecil. Kalau misalkan ada pasukan ya paling berapa? Kita ini bawa 150.000 tentara. Dijawab gini sama Semayi. Lihaten ya, lihaten. Di kanan, di kiri itu ada bukit. Cukek Liang kepengen kita masuk ke Sejeng supaya dia bisa menghabisi kita. Gak mungkin. Wes tak, kamu percaya aku. Aku itu sudah tahu Cukek Liang. Aku sudah mempelajari Cukek Liang sudah dari dulu. Dan Cukek Liang itu bukan orang yang berani ngambil resiko. Pasukan, mundur. Begitu Semayi mundur, Cukek Liang cepet-cepet turun dan membawa kabur 1.000 tentaranya itu kembali lagi ke Hancung. Titik poin di mana dia ketemuan sama jenderal-jenderal perangnya. Semayi guys, begitu nyampe ke campnya, anaknya itu bilang, Pak, tadi itu beneran cuman ada Cukek Liang dan 1.000 tentara. Itu pun sudah yang terluka, yang lemah, yang tua. Jadi memang tidak ada pasukan-pasukan di belakang bukit seperti yang Papa ceritakan itu tidak ada. Langsung guys, Semayi langsung syok. Cukek Liang tiba di titik poin yang ditentukan, yaitu di Hancung. Dia menunggu kepulangan jenderal-jenderalnya. Datanglah Wei Yan. Cukek Liang langsung memuji Wei Yan. Wah Wei Yan, kamu hebat sekali.
Kalau nggak ada kamu, tentara-tentara kita sudah mati. Kamu sudah menjaga jalan Yanting ini dengan sangat baik. Dia juga memuji Cao Celung karena Cao Celung membawa pasukannya itu lengkap. Tentara-tentara yang dibawa Cao Celung, yang pertama tidak ada yang mati. Yang kedua, Cao Celung berhasil membunuh jenderalnya Semayi. Jadi Zhuge Liang juga memuji itu. Tiba-tiba mukanya Zhuge Liang itu berubah saat dia melihat Guan Bin. Dia bilang kayak gini, aku nyuruh kamu pergi bersama Masuk. Kenapa kamu nggak nasihati dia sehingga dia melakukan kesalahan fatal? Sudah tak tutu, saya sudah menasihati Masuk, tapi Masuk bersikeras untuk mendirikan kemah di atas bukit. Lalu Zhuge Liang bilang, panggil Masuk ke sini. Masuk datang mendatangi Zhuge Liang dengan posisi dia sudah mengikat dirinya sendiri. Dia berlutut minta maaf dan menangis ke Zhuge Liang. Zhuge Liang bilang gini, sejak masih muda, kamu sudah belajar banyak sekali ilmu perang. Jieting adalah kota penting dan kau sendiri yang minta ditugaskan di sana. Kau bukan saja melanggar perintahmu, akibat ulahmu, Jieting kerebut dan banyak pasukanku yang tewas. Kau tidak mendengarkan Guan Bin yang berusaha untuk melarang kamu. Sekarang kamu sendiri yang buat perjanjian, bahkan menjaminkan nyawa seluruh keluargamu. Sekarang bilang, aku harus gimana ini? Masuk bilang gini, hilangnya Jieting ini sepenuhnya adalah kesalahanku. Aku sudah buat perjanjian militer bahwa aku bersedia dihukum mati. Maka hukuman yang pantas untukku adalah hukuman mati. Lalu dengan berat hati Zhuge Liang ngambil kayak tanda hukuman mati, dilemparkan ke Masuk, dan dia menjatuhi Masuk hukuman mati. Lalu dia bilang gini ke Masuk, setelah kamu meninggal, aku akan ngasih tunjangan ke seluruh keluargamu. Kamu jangan pikirkan mereka lagi. Dan akhirnya Masuk dihukum mati. Ini adalah perdana adu otak antara Zhuge Liang dan Semayi. Jangan lewatkan next episode ya, adu otak untuk yang terakhir kalinya Zhuge Liang dan Semayi. Sampai jumpa. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.